Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ektor Dika selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Dan di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari final project kelompok kami, yaitu application based pendeteksi bangun diri adalah bernama Drowsy. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erik Cahya Pratama sebagai Chief Executive Officer, lalu ada saya sendiri, Edward Dika selaku Project Manager, Okta Maria Gia sebagai Data Scientist, Muhammad Rajiv Fahreji sebagai Designer, lalu ada Fadlan Fuadi sebagai Software Engineer. Setelah untuk penjelasan lebih lanjut mengenai proyek akhir kelompok kami akan disampaikan oleh Fadlan Fuadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kali ini kita masuk ke dalam problem. Berikut hal yang mendasari kelompok kita membuat aplikasi pendeteksi rasa lelah atau kantuk ini. Yang pertama, tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Ini bisa kita lihat di media cetak maupun di media digital. Banyak sekali yang memberitakan tentang hal itu. Kemudian, rasa lelah atau kantuk saat mengemudi menjadi salah satu faktor yang paling sering menyebabkan terjadinya kecelakaan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran pengemudi akan bahayanya berkendara dalam keadaan lelah atau mengantuk. Next slide. Dari masalah yang telah dijelaskan, kami menawarkan sebuah solusi. Di antaranya, yang pertama, menggunakan teknologi computer vision untuk memantau pengemudi yang menunjukkan tanda-tanda lelah atau mengantuk. Kemudian, memberi peringatan jika sudah terdeteksi kantuk, sehingga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan lalu lintas. Kemudian, untuk menambah wawasan bagi masyarakat dalam penggunaan computer vision. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Okta. Next slide. Selanjutnya, sumber data dari proyek akhir ini adalah website MRL iDataset. Situs ini menyediakan dataset yang berisi gambar mata manusia infrared dengan resolusi rendah sampai tinggi. Semua gambar ini diambil dengan berbagai situasi pencahayaan yang beragam dan berbagai perangkat. Dataset ini sangat cocok untuk melatih mode klasifikasi. Dataset yang berhasil dikumpulkan adalah berjumlah 84.000 gambar yang sudah dibagi menjadi dua kelas, yaitu keadaan open eyes dan closed eyes. Next slide. Dikarenakan dataset ini masih berupa data yang masih beranotasi dengan anotasi subject ID, image ID, gender, glasses eye state, reflections, dan lighting condition. Adapun contoh dari gambar beranotasi dari image dataset ini, maka kami memisahkan gambar dengan dua kelas, keadaan open eyes dan closed eyes secara otomatis dengan mendeteksi anotasi eye state 1 dan 0. Next slide. Oke, baik. Selanjutnya yaitu modeling. Kami melakukan training menggunakan library Keras dengan sequential model. Keras merupakan library software open source yang menyediakan interface Python untuk jaringan saraf buatan. Sequential ini sendiri adalah salah satu dari sekian banyak deep learning yang memasukkan dan mengeluarkan urutan data. Model ini sangat cocok untuk proyek akhir kami dikarenakan model ini menunjukkan performa yang bagus terhadap data training maupun data testing. Oke, slide selanjutnya yaitu evaluasi. Oke, di sini model yang digunakan berhasil menghasilkan akurasi yang baik. Kami menggunakan pengaturan parameter dengan epoch size 100 dan batch size 32.
Output akurasi menunjukkan hasil akhir akurasi sebesar 99% dengan validasi akurasi sebesar 96%. Gambar menunjukkan bahwa training akurasi dan validasi akurasi meningkat seiring waktu ketika jumlah data meningkat. Dan gambar menunjukkan bahwa training loss dan validasi loss menurun seiring waktu ketika jumlah data menurun. Oke, berikutnya disampaikan oleh teman saya Erik. Baik, untuk deployment ini, tujuan dari deployment ini sendiri adalah untuk mendeteksi mata tertutup dan terbuka. Melalui deteksi ini, jika close score melebihi 16, maka alarm akan berbunyi. Untuk deteksi mata dan wajah ini, kami menggunakan algoritma HR Cascade, yang merupakan salah satu model machine learning yang kerap kali digunakan sebagai fondasi aplikasi object detection, terutama face recognition, dalam sebuah gambar maupun video. Algoritma ini menerapkan cascade function untuk mentraining gambar melalui 4 tahapan utama: menentukan HR feature, membuat gambar integral, ada boost training, dan melakukan klasifikasi dengan cascading classifier. Untuk deployment ini kami menggunakan 3 HR cascade classifier, yaitu HR cascade frontal face alt, HR cascade left eye to splits, dan HR cascade right eye to splits dengan format file.xml. Next slide. Adapun demo aplikasi kami, kita tunggu sebentar. Aplikasi ini akan mendeteksi muka dan mata, dan jika mata membuka ini akan terdeteksi oleh aplikasi ini sebagai open, dan jika saya menutup akan terdeteksi sebagai close. Dan jika skor close lebih 16, maka akan otomatis aplikasi membunyikan alarm. Alarm akan berhenti jika skor mencapai 0 kembali. Next slide. Adapun UI UX dari kelompok kami seperti ini. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah memberikan penjelasan sebelumnya. Dan ini apabila ada pertanyaan ataupun saran, bisa menghubungi kontak ini. Lalu ini juga merupakan link untuk UI UX yang sudah kami buat dan coding di GitHub. Bisa dilihat di sini. Lalu dari beberapa poin yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, di sini adalah kesimpulan yang kami dapatkan. Drowsy merupakan inovasi yang memiliki tujuan untuk mendeteksi rasa lelah atau kantuk bagi para pengemudi saat berkendara. Dengan tingkat akurasi aplikasi ini dalam mendeteksi kantuk, aplikasi ini dapat diimplementasikan secara nyata untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas karena pengemudi mengantuk dan membantu pengemudi untuk selalu terjaga dan sadar pada saat pengemudi dengan memberikan peringatan atau warning. Lalu untuk saran kedepannya untuk aplikasi ini, produk ini bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan di Indonesia melalui aplikasi pendeteksi lelah pengemudi dalam berkendara. Bisa juga untuk masyarakat apabila diterapkan di sektor-sektor lainnya. Produk ini tentunya masih dalam tahap pengembangan yang tentunya ketika diterapkan nanti akan terdapat beberapa kekurangan dan membutuhkan saran dari banyak pihak ke depannya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.